believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. It's to the one that keep the passion, respect. Oke, di sini saya akan melakukan PI yang ketiga bersama Bu Uci di SD Negeri Pondok 3. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat dan semangat berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Tambah semangat ya? Alhamdulillah. Ya, saya juga sehat. Mudah-mudahan PI gitu ya, yang mungkin sudah terbiasa bosan apa sih ya, penat mah iya gitu ya. Tapi justru itu menambah motivasi ya Bu. Iya. Oke, yang penting Semangatnya ketika melihat semua hijau Bu. betul ya. Kita pemburu hijau ya. Pemburu hijau gitu ya. Oke Bu Uci, mohon maaf sebelumnya nih, tentunya sudah konfirmasi dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Mohon izin untuk pendampingan di pendampingan 3 ini, karena tentunya pasti akan mengganggu aktivitas Bu Uci ya, entah itu di kelas, entah itu dalam mempersiapkan proses KBM ataupun kegiatan yang lainnya. Ya, salam buat Bapak Kepala Sekolah karena memang lagi dinas luar, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam menyelesaikan pendampingan di pagi hari ini ya Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah sehat, terus semangat menghasilkan karya-karya terbaik pada saat melakukan praktek baik ya. Oke, pendampingan sekarang adalah yang keberapa Bu Uci? Ketiga ya, sudah 3 ya Bu Uci? Sudah 3. Ya, tinggal 3 lagi Bu Uci. Semangat. Habis itu lokal, kemudian lokal anen ya. Iya. Kita selesai. Cuma hilang Bu Uci. Masya Allah. Harga semua, kemudian C-nya hilang, tinggal bagaimana kita mengemban tugas kita ya. Iya. Tapi dengan C-nya hilang justru lebih berat apa lebih ini Bu Uci? Sepertinya setengah-setengah Ibu. Nah, tapi kalau tidak sudah lega melalui proses pembelajaran yang luar biasa, Iya. dan tentunya sudah banyak ilmu yang kita dapat ya Bu Uci ya. Oke, untuk tema pendampingan saat ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Sudah tidak asing lagi, pasti selalu berpihak pada murid ya sekarang. Pasti Bu, sekarang mah udah pokoknya membuat anak-anak senang di kelas. Betul, semangat. Jadi sekarang banyak yang semangat, itu gurunya parahnya Bu kalau begitu. Muridnya nambah semangat, gurunya juga lebih semangat, gitu. Dan pusingnya juga lebih benar ya, pokoknya serba lebih lah gitu ya. Oke, fokus pendampingan kali ini adalah yang pertama refleksi hasil survei feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kemarin melalui kuesioner ya Bu Uci ya? Sudah disampaikan ya? Sudah saya Oke, kemudian fokus pendampingan yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional yang PSE sama KSE ya, dimana ada 5 itu yang harus kita perhatikan ya. Kita waktu rupa ya Bu Uci ya. Apa itu? Rupanya seru banget bener, masing-masing punya pengalaman yang luar biasa ya, yang bisa kita modifikasi, kita bisa aplikasikan mungkin ya dalam sekolah-sekolah yang tidak terpikirkan oleh kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 atau laksanakan dari tahapan baca. Yang kemarin kan kita sudah presentasi tuh, membuat visi misi, kemudian alurnya aset, kemudian menggunakan baca seperti itu ya. Nanti tinggal sampai sejauh mana seperti itu ya Bu Uci. Itu adalah fokus pendampingan ya. Jadi di 360, kemudian rencana pembelajaran sosial emosional serta diskusi hasil karya 2 yang kemarin sudah dilaksanakan ya. Oke, baik Bu Uci, kita lanjut ya. Oke. Yang pertama adalah di fokus pendampingan tentang 360 Bu Uci. Ya.
360. Bagaimana pelaksanaannya kemarin, kemudian pasti mendapatkan feedback umpan balik ke kita, kurangnya bagaimana, RPA-nya seperti apa, baik itu oleh kepala sekolah, teman sejawat, dan tentunya guru. Bisa diceritakan, disampaikan Bu Ci, silahkan. Untuk kepala sekolah, karena memang dari awal beliau sangat support saya dalam melakukan kegiatan dan pendidikan CGP ini, beliau malah senang kalau saya tuh di kelas melakukan berbagai hal dalam pembelajaran anak-anak, yang pastinya juga sama senang. Waktu itu pernah Bu saya melakukan kegiatan belajar di luar kelas. Selain saya waktu pendampingan saya bercerita tentang di luar kelas itu mencari benda tumpul dan benda tajam, benda bahaya dan tidak bahaya. Nah, kemarin baru saja saya melakukan kegiatan keliling sekolah mencari bangun datar. Oh, bangun datar. Berarti alatnya observasi lingkungan ya? Observasi lingkungan. Dan itu kebetulan kepala sekolah ada. Oh iya. Kepala sekolah ada, beliau menyimak, beliau mengamati, dan beliau kasih jempol. Oh, biasa ya. Iya. Nah, bangun datarnya itu kalau boleh tahu, kan ini kan anak jadi semangat ya Bu ya. Mereka menemukan apa? Mereka menemukan misalnya barang benda sepeda. Oh, kan itu lingkaran dari roda, terus segitiga dari pedalnya, yang tempat duduknya, terus bangun persegi panjang dari papan tulis, dari pintu, seperti itu. Dibagi per kelompok ya Bu ya? 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 dan 5. Wah, ini nanti berhubungan dengan ini Bu, KS ini yang besar. Bagaimana Bu ya? Panik kah anaknya, bingung kah anaknya, gitu ya, luar biasa itu. Apresiasi dari kepala sekolah luar biasa. Tentunya mensupport ya Bu ya. Mensupport sangat Bu. Dan kepala sekolah juga bilang sama kemarin kita rapat dinas sama guru-guru kelas, coba menjadi contoh seperti Bu Uci lakukan. Jadi anak-anak senang dan tidak bete di dalam kelas. Benar. Karena sekarang itu justru membangkitkan semangat anaknya yang susah ya, dengan ada handphone ya. Anakku mau belajarnya sudah malas gitu ya, tapi kalau ketika ini berarti terjadi proses interaksi yang sangat luar biasa ya. Oke, terus respon dari teman sejawat berhubungan dengan feedback 360? Sama kayak kepala sekolah, mereka support dan mereka menerima apa yang saya arahkan, yang saya bimbing. Mereka bilang, Bu Uci, alhamdulillah saya juga ikut kemarin. Ada penimbasan berarti ya? Saya kemarin juga sama ngelilingin sekolah akhirnya, karena melihat anak-anak kelas Bu Uci pada di luar, pada belajar anak-anak saya pada Bu, kita sama Bu tuh kayak itu keluar belajarnya kelas Bu Uci. Iya. Terus juga kelas tinggi juga sama tuh, tadi saya melihat mereka bawa lembar EVA keliling ke sekolah. Ya alhamdulillah Bu, dengan saya ikut pendidikan guru penggerak, bisa mengajak teman-teman juga melakukan hal yang positif ya untuk anak-anak. Luar biasa praktek baiknya Bu Uci ya. Nah sekarang kalau anak sendiri Bu Uci ya, bagaimana nih anak SD loh? Kalau saya mah anak SMA gitu ya, enak misalnya. Nah sekarang ini anak SD Bu Uci, berbagi praktek baiknya bagaimana? Anak SD, anak murid saya atau anak saya sendiri Bu? Yang pas di Bu Uci aja, pas di kelas saya. Di kelas saya anak-anak itu saya kemarin melakukan kesepakatan kelas.
saya suruh anak-anak untuk menulis di sticky note. Lalu kita membuat yang dia juga. Oh, saya lihat kok yang BC ini di display picture ya, di DP ya, yang status ya. Iya. Kayaknya lagi praktek, kata saya begitu. Saya sekarang lebih rajin buka status orang Bu. Iya, terutama begitu ya, karena kan banyak sekali Bapak Ibu CGP itu bisa mensosialisasikan melalui status yang ada gitu. Jadi statusnya itu status yang edukatif gitu. Ya oke, lanjut sepakatan kelas. Bingung nggak Bu mereka Bu? Mereka awalnya bingung. Ibu ini untuk apa gitu. Ibu bawa apa aja. Bu, saya juga punya spidol. Random anak-anak pertanyaannya tuh saya tuh iya, nanti ibu jelasin ya satu-satu nih tujuannya. Udah nggak sabar. Nah, pas kita melakukan praktek itu dan mereka ternyata seperti itu gitu. Ternyata kita mau buat untuk ditempel di kelas ya Bu. Iya, nanti kita sepakati bersama ya keyakinan kelas kita gitu. Dan mereka alhamdulillahnya sampai sekarang mereka menepati itu. Kalau anak gede kan tahu ya maksudnya apa, mereka bisa menerangkan gitu. Contohnya kalau apa misalnya tidak boleh jajan gitu atau apa gitu kalimat positifnya ya. Kalau di SD itu pasti kan sesederhana apa sih yang mereka pasti akan paham bahasa mereka gitu. Contohnya bagaimana mereka masih menggunakan kalimat negatif ya Bu, tapi saya menuntun agar anak-anak tuh membuat kalimat yang positif seperti tidak boleh datang terlambat. Dan saya kasih pemahaman mereka datang tepat waktu gitu, contohnya. Nah, akhirnya mereka bisa berucap dengan hal yang positif. Iya. Oke. Terus walaupun kadang-kadang ya namanya anak-anak itu Bu, kelas rendah apalagi suka lupa. Apalagi kalau sudah kebiasaan ya. Bahasa itu kan culture budaya ya, yang dimana setiap hari dia ulang-ulang. Akhirnya yang terekam justru yang terbiasa itu. Benar. Iya. Oke, ini di teman sejawat dan sebagainya ya. Menurut Bu Uci nih apa yang kurang baik kira-kira? Belum itu sih Bu, belum maksimal semuanya mengimbaskan. Penjelasannya belum maksimal ya. Belum maksimal penjelasannya. Kalau untuk supportnya semuanya support ya. Iya. Tapi kalau untuk penjelasan masih ada yang nanti dulu nanti aja udah diuji aja dulu saya ngikutin kayak gitu. Masih mager. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk teman sejawat saya, teman satu rombel, alhamdulillah mereka ayo Bu Ci bareng-bareng kita berkolaborasi. Itu timingnya sama nggak Bu? Atau misalnya kan jadwal pasti beda ya Bu? Saya kira itu kan ada kelas satunya misalnya ada A, B, C, D. Apakah di keluar itu A, B, C, D keluar semua bareng Bu Uci atau sesuai dengan sesuai jadwal mereka? Sesuai jadwal mereka. Tapi sudah didiskusikan dulu ya, udah didiskusikan dan koordinator mau ngapain? Iya gitu. Nanti setelah anak-anak itu mengelilingi, lalu saya ajak anak-anak untuk presentasi di depan. Oh, presentasi juga? Iya. Kelas 10 kelas 1 loh Bu. Iya, bisa Bu. Mereka cuman dengan gaya mereka sendiri. Iya Bu. benar. Tadi aku di kantin aku dapat roda itu bentuknya lingkaran. Oh gitu. Iya. Sederhana aja. Sederhana tapi paling tidak dia bisa identifikasi ya. Mana barang datar itu dikategorikan seperti apa gitu ya. Oke, tadi di pengimbasan bisa tapi kurang maksimal. Presentasi anak oke, ini menuju banget. Ini Bu itu ya siap-siap banget ini dari pembelajaran yang arahnya kemarin, feedbacknya, praktek baiknya sampai menuju ke sudah mau ke sosial emosional gitu ya. Emang luar biasa nih Bu di pendidikan CBP. Padahal saya sendiri
belum tahu awalnya apa itu KSE. Iya, apa itu KSE. Awalnya tapi pas saya lihat semalam diskusi sama teman-teman, oh itu mah saya udah ngelakuin kemarin. Saya lihat Bu Uci waktu diskusi loh, luar biasa menyampaikannya itu ya, ide-ide. Oh itu dihubungkan dengan P5 ya, akhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan, kan seperti itu yang meskipun saya off kamera ya Bu ya, karena biar tidak terlalu mengganggu lah gitu, tapi kami selalu mengikuti seperti itu. Terus kemudian siswanya itu kan itu matematika gitu ya. Iya. Bisa besok pelajaran berikutnya gitu dia nagih nggak gitu? Nagih Bu. Harus mereka keluar atau memang mereka gantian. Jadi saya kasih arahan mereka hari ini. Kemarin kita sudah belajar di luar kelas. Nah sekarang kita belajarnya di dalam kelas, tetapi tetap dengan kelompok masing-masing. Gitu. Jadi komen ya Bu. Di komen. Kalau yang mereka nggak bisa kontrol itu musik. Nah itu mereka selalu, ibu setelin dulu musiknya, baru kita mau belajar. Aduh, jadinya ini ya, apa nama ketagihan? Iya, ketagihan. Terus musiknya apa Bu? Musiknya kadang-kadang saya setel itu Bu, bahasa Inggris. Terus kadang-kadang kita juga saya setelin musik untuk yang olah tangan, gitu, dan mereka ikutin sambil nulis juga mereka sambil nyanyi gitu Bu. Jadi nggak kayak dulu ya, kita belajar itu tangan begini gitu ya Bu. Sekarang berbeda dengan gaya mereka Bu. Tapi memang ya pada saat kita belajar mengenai pendidikan guru penggerak ini, mengenai beberapa hal tanpa kita sadari, praktek baiknya itu langsung berkolaborasi dan berkesinambungan ya. Terkadang kita nggak ngerti itu apa sih, nggak tahunya itu materi berikutnya. Benar. Itu koneksi antar materinya benar-benar nyambung dari 1.1 sampai sekarang tuh nyambung aja gitu. Ternyata ya itu tadi kata Ibu bilang, yang ini ternyata materi untuk berikutnya. Dan tidak perlu kita hafal ya. Dengan kebiasaan itu akhirnya kita ngerti sendiri. Kalau mikirin teorinya kayaknya puyeng ya Bu. Bu, ini KHD ininya apa aja sih gitu. Kayaknya puyeng gitu. Tapi dengan aplikasinya itulah kita tahu kok ngerti sendiri ya. Karena kita melakukan praktek baik di setiap harinya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi ya sedikit masukan aja Bu pada saat observasi ya. Kan di rumah misalnya paralel A, B, C, D, berarti kan 4 kelas. Pembahasannya 4 guru yang ada. Seandainya Ibu itu ya mudah-mudahan saya salah. Seandainya Ibu itu tadi sudah berorientasi atau observasi dengan sepeda, mungkin kelas lain besok akan. Jadi biar tidak bisa ditebak anak. Gitu. Nanti kalau ditebak anak, itu anaknya kan namanya temen ya. Tadi aku sudah keluar duluan loh. Lingkaran itu ada tuh di sepeda. Jadi kan kurang menimbulkan daya greget lah. Ya enggak. Terus kayak nyontek lah ibaratnya. Masing-masing kelas itu dibuatkan kayak pos-pos. Pos kayak yang pertama saya dulu kan itu kan udah bagus tajam ya bahaya dan berbahaya itu. Jadi saya pos-posin memang kalau bagus itu Bu. Jadi modelnya di situ ada problem solvingnya gitu ya. Ternyata ini saya ketinggalan nih, yang benar saya begitu ya. Kalau ini misalnya itunya stuck berhenti, dia ya akan fokus pada benda itu gitu. Nanti biar berhubungan keterkaitan dengan sosial emosional gitu ya. Kalau ada temennya yang ketinggalan misalnya, namanya anak-anak ya Bu ya, ada temennya yang sepatunya lepas misalnya, gitu kan kita karena mobile gitu ya. Kalau untuk kelas saya sendiri, ya alhamdulillah mereka masih mengawasi teman-temannya, menjadi mata uang saya, menjadi coach buat teman-temannya juga. Tapi kalau untuk yang kelas lain mungkin itu belum terlihat, atau mungkin sayanya yang tidak
Observasi. yang tidak ada di dalam mereka pembelajaran mereka. Lah itu bedanya Bu, CGP-nya sama enggak. Karena kalau CGP kan alurnya kan sudah bilang sudah. paham. Iya. Kalau yang lain mungkin penjelasannya baru sekedar oh iya seperti itu, saya meniru prakteknya, tapi kan secara detailnya itu Iya. harus memainkan peran seperti apa sebagai fasilitator, kan kita mah fasilitator kalau di kelas ya. Iya. Belum maksimal lah begitu. Jadi penjelasannya nanti mungkin sedikit-sedikit mulai dari oh inilah pembelajaran harus terdiferensiasi melalui praktek gitu. Jadi kalau mereka kita ajarin dengan teori juga pusing Bu, kecuali memang masuk di CGP Iya. gitu ya. Betul. Jadi langsung aplikatif aja gitu Dan ya. saya bersyukur banget bisa ikut CGP ini, istilahnya maju satu langkah dari mereka. Benar. Maju satu langkah dan tentunya adalah tantangan bagi kita ya. Iya, benar. Bagaimana merubah mindset kita supaya pembelajaran itu memang sesuai dengan filosofi dari KHD tersebut gitu. Dan tentunya sebenarnya itu udah ada dari dulu, cuman seperti belum gitu ya Bu ya. Sekarang digiatkan lagi dan tugas kita adalah untuk penindasan ya. Itu tadi di feedback 360 sudah, kemudian rencana ke depannya Bu. Bagaimana itu untuk mengasah kompetensi guru penggerak ya. Kita kan pasti itu tadi tantangannya itu selalu ada dan semakin kesana itu tantangannya semakin dinamika banyak gitu. Bagaimana itu rencana Ibu ke depan itu? Rencana saya ke depan yang sudah ada, saya mau pertahankan dan saya akan kembangkan lagi yang sudah ada. Dan yang belum saya lakukan, saya insya Allah akan lakukan. Saya akan berkolaborasi sama teman-teman sejawat saya dengan kepala sekolah yang pastinya, dan juga sama murid-murid saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak, untuk membuat mereka nggak tahu itu rasanya belajar. Mereka taunya senang, tapi belajar. Betul, luar biasa ya. Jangan ditekankan bagaimana belajar ya, Iya. tapi senang dulu. Senang Dari dulu. senang itulah kita bisa belajar. Keren. Keren sih, benar. Sekarang karena apa, senang itu adalah obatnya. Ya, orang mau berobat kemana-mana kalau hati kita nggak senang akan bisa sakit gitu ya. Makanya kalau obat yang paling mujarab adalah hati. Benar, Bu. Hati kita senang dan kita pun ikhlas yang menjalani. Kalau melihat anak-anak itu senang gitu, kayaknya kita juga jadi semangat ya Bu. Iya, nggak tega gitu loh Bu, misalnya ya Allah, misalnya mau ini mau itu gitu ya, mau apa ditinggal anaknya itu nggak tega gitu. Anak lagi semangatnya lagi Iya. senang kan seperti itu. Iya, anak-anak juga waktu kemarin kalau nggak salah saya kan mau buat praktek lagi gitu ya, praktek di kelas karena untuk buat aksi nyata Bu. Mereka malah Bu, Ibu, tapi nanti kita pulangnya tetap jam 1. Ya iya, tetap jam 1. Bu, jam 2 aja Bu. Enggak mau jam 1. Ya, sama maunya. Iya, karena mereka mungkin senang. Padahal saya baru ngomong nanti kita buat praktek lagi ya gitu. Nanti kita belajarnya nanti di kelas atau di luar gitu. Ya Bu, nanti kita tapi pulangnya yang lamaan ya Bu. Yang lamaan. Kadang kita tetap jam 1 pulangnya. Ya Ibu mah lama. Ya udah nanti kita belajarnya itu aja, jangan yang lain. Gitu ya. Oke sih, luar biasa ya Bu untuk mendobrak ya bagaimana anak zaman now gitu ya, yang notabene tidak bisa lepas dari handphone. Benar. Mereka bisa lepas di sekolah dengan pembelajaran yang menyenangkan sehingga mereka bisa mengeksplor diri. Iya. Kalau kita bisa menuntun itu Bu sampai dia dewasa, insya Allah itu potensinya sangat luar biasa bisa berkembang gitu ya. Seperti tabula rasa yang sudah kita lambat kita terbentuk jadi benar-benar tegas gitu loh garis-garisnya. Berbagi praktek baiknya. Di sini kita bisa berdiskusi, kemudian bisa menimba ilmu ya untuk meningkatkan potensi kita dan tentunya untuk perubahan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sebelum kita akhiri pendampingan ini yang perlu dipersiapkan untuk
pendampingan keempat nanti next di bulan depan ya. Itu apa namanya, RPP Bu ya, RPP yang nanti unsurnya diferensiasi, ada kompetensi sosial emosional yang tadi sudah kita bahas tentunya, kemudian budaya positif ya yang disepakati di kelas misalnya, misalnya ada keyakinan kelas ini dan sebagainya ya, sosial budayanya sama kebiasaan positif tadi misalnya ada literasi dan sebagainya ya. Kemudian RPP yang disusun itu kan nanti akan dikirim ke saya ya, dikirim ke saya sebelum ke IMPAT untuk memberikan umpan balik ya. Supaya apa? Supaya nanti oh ya Bu ini harusnya begini, harus direvisi apa enggak dan sebagainya. Kalau kemarin yang pertama Ibu sudah upload mungkin belum sesuai, silakan direvisi dulu ya. Nanti kalau sudah direvisi kemudian dikirim dan bisa untuk saya serahkan kembali pada saat kalau sudah saya revisi akan saya kirim balik ke Ibu, nanti digunakan untuk pada saat supervisi di kelas seperti itu. Supaya apa? Supaya pada saat kita membuat RPP itu juga nanti sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Baik itu ada KSE-nya, PSE-nya, gitu ya. Bagaimana pembelajaran terdiferensi atau tidaknya, penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian seperti biasa nanti akan ada jadwal yang isi link itu ya Bu ya, kapan ininya, mudah-mudahan sih waktunya tidak selalu berbenturan sehingga kita bisa menimba ilmu tapi kita juga bisa melaksanakan tugas kita tanpa harus ada hal yang ditinggalkan seperti itu. Kemudian minggu depan berarti kita akan masuk kelas jadi nanti mau dikondisikan aja, tentunya ini di pagi ya Bu ya, kalau jam itu kan pagi ya. Jadi mungkin sudah di planning lah paginya jam berapa dan sebagainya. Di sana nanti tentunya ada kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah lagi apa ini masa mau beliau purna tugas harus diganti siapa, kalau kondisikan seperti itu. Terus kemudian kelas dokumentasi ya Bu ya, karena kita mengobservasi bagaimana itu nanti pelaksanaan pas sampai sebagai bahan evaluasi kita. Karena yang terbaik bukan berarti saya paling benar, enggak, tetapi marilah kita sama-sama belajar dari proses itu begitu. Itu saja yang perlu dipersiapkan ya, hal-hal pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kemarin meskipun melalui daring gitu ya, tapi luar biasa bisa merubah mindset kita, bisa merubah praktek baik kita yang tentunya kemarin bukannya nggak baik gitu ya, tapi hanya saja sekarang kita sudah punya fondasi melalui filosofi KHD, pembelajaran yang seperti apa, termasuk nanti penerapan di KSE atau PSE tersebut. Begitu ya Bu ya. Terus ada nggak hal yang perlu bisa atau yang Ibu sampaikan ke saya mengenai pembelajaran daring, baik itu berhubungan dengan hasil mungkin atau apa, ada atau tidak? Nggak ada, cukup ya. Saya cukup. Hasilnya oke ya, maksudnya oke. Terima kasih, amin. Ya intinya sih ketika kita mau ada itu kan sudah ada kesepakatan dulu ya. Kalau seandainya itu memang harus mau, berarti sebenarnya berat. Semua posisi pada di tempat kerja karena sampai sore masih dalam perjalanan, tapi ya itu yang menjadi kesepakatan seperti itu ya. Dan saya pun terkadang pulang kan jam 5 ya Bu ya, karena nunggu anak apalagi mau kegiatan gitu ya. Nggak enak kalau mau matiin ini ya, akhirnya kadang di jalan aja dijemput sama suami masih menggunakan apa itu di mobil masih dengan laptopnya dan sebagainya, karena kita harus bisa berbagi ilmu, berbagi waktu seperti itu. Itu saja mungkin ya Bu ya. Nanti terkait dengan di LMS ya, kalau saya lihat sih tidak ada dari sekian JGP saya, alhamdulillah fine aja dalam hal ini, bisa untuk mengikuti di LMS ya. Dan saya yakin tempat bertanya, tempat sharing, tempat menimba ilmu bukan hanya dari PPF hasil atau instruktur ya, bisa berguru dengan mungkin CGP yang sudah lulus atau bagaimana, sehingga bisa berbagi praktek lainnya begitu. Itu saja dari saya Bu, terima kasih atas waktunya, luar biasa pendampingan hari ini.
yang tentunya supaya kita bisa untuk melaksanakan melangsungkan praktek baik ini bukan hanya sekedar pada saat CGP, tetapi kita tunggu nanti setelah C-nya hilang, berarti kita harus lebih semangat kan seperti itu. Itu ya Bu Uci ya. Komporin semangat komporin teman-teman Iya betul. CGP. Iya, nggak ribet loh. Iya, nggak seribet yang dibayangkan. Kalau misalnya sesuai dengan moderasi atau timingnya, kayaknya main-main aja gitu. Yang bikin suka ribet itu kan karena dibantu oleh kecemasan dan keribetan sendiri. Iya, Seperti itu ya. Kalau dibilang sibuk ya semua orang pasti Sibuk, iya nggak mungkin nggak sibuk kan nggak mungkin nggak gitu. sibuk, tapi Iya. ya bagaimana kita memanage waktu kita aja. Iya benar. Kayak saya gini, sebenarnya ya kalau dibilang sibuk ya sibuk, Sibuk, sangat iya. sibuk. Dunia di rumah, dunia kayak di sekolah gitu. Tapi yang namanya belajar menimba ilmu yang nggak ada sibuknya. Iya betul. Karena pastilah ada waktu senggangnya, nah itulah yang kita pakai. Betul ya. Yang penting di sini kita ternyata diajarin bagaimana cara cerdas membagi waktu. Benar Bu. Iya enggak? Awalnya kan kendalanya di situ Bu. Iya. Ya enggak? Karena kita sudah ya Bismillah ya. Sekian orang, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Iya. Akhirnya kita mendapat maksud ya kami akan kita sia-siakan. Akhirnya kita cerdas Bu dalam membagi waktu. Gitu. Luar biasa untuk PI kali ini ya Bu ya. Terima kasih, selalu sehat untuk Bu Uci. Amin, sehat juga. Iya, warga sekolah, anak-anak dan tentunya adalah keluarga Ibu. Support luar biasa Mbak dari mereka itu menjadi semangat bagi kita ya Bu ya. Akhirnya kita bisa bertemu, berlanjut nanti di PI selanjutnya, loka dan seterusnya sehingga kita bisa menuntaskan pendidikan ini atau pelayanan kepada anak nanti lebih maksimal atau lebih optimal gitu ya Bu ya. Demikianlah PI dengan Bu Uci di SD Negeri Cipondo 3 ya Bu ya. Terima kasih atas waktu, atas ilmu, atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan hari ini ya Bu ya, sudah sharing hari ini bisa menjadi praktek baik dan bisa membantu anak-anak kita dalam mencapai kesuksesan. Tentunya sukses yang ada adalah sukses dunia akhirat. Begitu ya Bu ya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers.